Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrinesa Erin, NPM 225. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman saya dari buku Hukum Perdata Islam karangan Profesor Dr. Zainuddin Ali, Magister Agama. Di buku ini menjelaskan tentang perjanjian, perkawinan wanita hamil, dan poligami dalam hukum perkawinan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perjanjian dalam perkawinan. Perjanjian dalam perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni sebagai berikut. Pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dan yang kedua, perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila mana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. Lalu yang ketiga, perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Dan yang keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Lalu selanjutnya, pengertian perjanjian perkawinan menurut KUH Perdata. Menurut pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang perkawinan wanita hamil. Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian menikah oleh pria yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana, terutama oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam mengatur perkawinan sebagaimana diungkapkan di bawah ini. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan yang ketiga, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dan dasar pertimbangan kompilasi hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah ada di dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 3. Dan rangkuman yang terakhir yaitu tentang alasan, syarat, dan prosedur poligami. Alasan poligami. Pada dasarnya, seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu dapat dibolehkan bila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan. Dan pengadilan agama telah memberi izin. Pasal 3 ayat 2, nomor 1 tahun 1974, dasar pemberian izin poligami. Dan ada pula syarat untuk berpoligami. Pertama, adanya persetujuan dari istri pertama atau istri-istri lainnya. Dan kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri lainnya. Dan yang ketiga, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Prosedur poligami. Prosedur poligami menurut pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Hal ini diatur lebih lanjut dalam pasal 56, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Ada pula isi dari pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan isi dari pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sekian penjelasan dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.